Selamat pagi menjelang siang, Shalom. Bapak Ibu, Ya. saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sina. Tinggal di Karangtengah dan statusnya belum berkeluarga. Itu saja perkenalannya. Sebelum kita masuk firman, mari kita berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah menjelang siang ini Bapak, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan mampukan hamba-Mu. Tuhan Yesus sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kami Bapak. Kami serahkan Tuhan Yesus firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Tuhan. Sehingga firman-Mu disampaikan Tuhan Yesus kebenaran-Mu. Tuhan ada di tempat ini Tuhan bersama kami Tuhan Yesus. Kami percaya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema saya pada pagi hari ini, jangan takut masih ada Tuhan di masa yang sulit saat ini, amin. Jangan takut masih ada Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ada hari ini sampai hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kita percaya hari-hari ini di masa-masa yang sukar, di masa yang sulit saat ini, apapun yang menjadi kesusahan Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang menjadi kesulitan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya Tuhan ada bersama kita. Sehingga kita bisa lewati sampai hari ini. Kita percaya semua karena Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita tahu semua pandemi COVID-19 ini sampai hari ini sudah hampir 2 tahun. Awal-awal COVID-19 kita percaya kita sudah melihat penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat, kita mau memperhatikan orang yang awas yang bisa melihat, kalau kita sebagai tunanetra hanya mendengar, kita tahu banyak yang terpapar oleh COVID, banyak yang kena COVID, banyak yang meninggal karena COVID. Kalau kita perhatikan itu sangat menakutkan sekali, sangat mengerikan sekali, banyak ketakutan. Kita tidak mengerti, di dalam hati kita pasti kita bertanya-tanya. Tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga COVID-19 2020 datang kepada kita, terpapar semuanya. Kita percaya karena kita tidak mengerti karena apa. Saya percaya di akhir zaman ini semuanya akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Saya percaya Bapak Ibu pun setiap hari, setiap waktu kita berseru dan berdoa memohon supaya kita dijauhi oleh COVID, supaya Tuhan melindungi kita. Banyak sekali Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Siapapun dia pasti mengalami pandemi COVID saat ini, kesusahan apapun, ketakutan apapun, yang sudah tidak bekerja awalnya masih bekerja karena COVID, kita tidak lagi bekerja, banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan, karyawannya dikurangi. Saya percaya Tuhan Yesus tetap pelihara kita sampai hari ini, amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya ambil di Yesaya 41 ayat 10. Di situ berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Dan aku akan memegang tanganmu
dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Kurang lebih begitu kata-katanya, mungkin ada yang sedikit kurang yang saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, saya percaya apapun menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin Bapak Ibu semuanya. Kita hari ini ada semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Saya percaya semua karena Tuhan, dan Tuhan pun berjanji, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan bilang, aku ini Allahmu. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Tuhan sudah berkata, jangan bimbang, jangan bimbang. Saya percaya Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memampukan kita. Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita sukacita, sehingga ketika kita mengalami sukacita, mengalami kedamaian, sukacita itu, ketakutan itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apapun Bapak Ibu saat ini gumulkan, Bapak Ibu hadapi saat ini, tidak lepas dari pantauan atau dari pandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap peduli kepada kita. Dan saya pun mengalami rasa takut, rasa kekhawatiran itu pasti ada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata tidak ada, kita membohongi diri kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Pasti ada, pasti ada. Siapapun itu, mau orang kaya, orang miskin, mereka juga mengalami ketakutan. Setiap usaha-usaha anak-anak Tuhan mengalami kebangkrutan yang tidak berjalan lagi. Walaupun orang kaya, dia tidak tahu mau buat apa juga, bingung. Walaupun dia banyak uang, usahanya kalau sedang sepi, dia mau kerjaan apa, dia juga tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia juga bingung. Apalagi kita sebagai tunanetra pun mengalami itu ya Bapak Ibu. Bukan orang awas aja, bukan orang melihat saja yang mengalami kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Saat ini kita semua rasakan tidak seperti awal, seperti dulu. Awal kita mencari uang lebih gampang, sepertinya lebih gampang, lebih mudah. Saat ini 2 tahun yang sudah, hampir 2 tahun COVID-19 ini, pencarian mata pencarian kita tidak seperti dulu lagi. Saya alami sendiri Bapak Ibu, saya alami sendiri. Jualan kerupuk kadang laku, kadang tidak. Kadang laku 1, kadang laku 3. Mau gimana itu coba? Kita hanya bersyukur, amin Bapak Ibu. Kita hanya bersyukur kita bisa hidup, masih hidup sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi yang kita andalkan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan mengerti kondisi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, saya akan berikan 3 poin. Di poin ini saya akan bacakan di Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, apapun menjadi kesesakan kita, apapun menjadi beban kita saat ini, saya percaya setiap waktu, setiap saat kita datang kepada Tuhan, kita tahu di waktu awal-awal pandemi kita terus berdoa ya Bapak Ibu.
kita terus berdoa, kita terus datang kepada Tuhan, kita berseru supaya kita dijauhi oleh COVID, supaya keluarga kita tidak terpapar oleh COVID. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, apapun kesesakan kita, apapun menjadi persoalan, beban, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi ketenangan. Bapak Ibu, kita berseru, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang kita alami, kesesakan apapun yang kita alami, beban apapun yang kita alami. Saya percaya Tuhan tahu, Bapak Ibu, amin. Saya tidak tahu beban apa yang Bapak Ibu saat ini alami, beban persoalan apapun. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Saya percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu tetesan air mata kita, Tuhan tahu kesedihan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa. Firman Tuhan, ada pujian berkata, berseru, memanggil nama Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menghampiri kita. Tuhan akan datang dan Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa melewati kesesakan kita. Kita bisa melewati beban apa yang kita alami ya Bapak Ibu. Dan poin yang kedua, saya kasih berserah total atau berserah penuh. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Amin Bapak Ibu. Amen. Hidup kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini yang Bapak Ibu saat ini apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, pergumulan masalah kita, Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang tahu bagaimana kita harus berbuat, bagaimana harus kita bertindak ketika kita menyerahkan hidup kita, kita berserah total, berserah penuh, tidak ada yang berserah, tidak ada yang setengah ya Bapak Ibu, full ya Bapak Ibu, setengah tidak ada, kita serahkan hidup kita full total, tidak ada setengah-setengah. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak lagi kita apa yang kita pikirkan lagi esok hari atau apa yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita ini, apa yang kita alami, tidak ada lagi Bapak Ibu. Tuhan sudah, ketika kita serahkan hidup kita, serahkan masalah kita, pergumulan kita, Tuhan yang sudah mengambil alih Bapak Ibu, amin. Tuhan yang mengambil alih, di situ tadi berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan akan bertindak menolong kita Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pun pasti lebih tahu, lebih mengerti apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Saya pun mengerti dan tahu apa yang harus saya lakukan. Dan poin yang ketiga, saya berhati yang melekat. Hati yang melekat. Bapak Ibu, saya kasih poin ini, hati yang melekat. Amin Bapak Ibu, kita mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, memiliki hati yang melekat. Amin Bapak Ibu ya. Kita memiliki hati yang melekat. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada yang kita
alami lagi ya Bapak Ibu. Ada ketenangan ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kesejahteraan yang kita alami ya Bapak Ibu. Saya percaya dan Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan peduli hidup kita. Tuhan yang memegang hidup kita punya Tuhan. Tuhanlah yang tanggung jawab atas hidup kita Bapak Ibu. Karena itu banyak sekali yang saat ini terjadi, apapun persoalan yang terjadi di bangsa kita, kita pun tahu sampai hari ini pemulihan belum semua, krisis ekonomi atau pemulihan di bangsa kita ini belum semuanya, baru sedikit demi sedikit. COVID semakin hari sudah semakin membaik. Saya percaya itu semua karena doa umatnya, karena doa hamba-hamba Tuhan, doa kita semua. Kita terus berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk COVID supaya COVID ini lenyap, COVID ini pergi di bangsa kita. Amin Bapak Ibu, supaya kita bisa bekerja kembali, beraktivitas seperti dulu lagi. Itu semua kita terus berdoa dan terus berdoa. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar tadi di Yesaya 41 ayat 10 itu menjadi pegangan kita. Amin Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Aku akan memegang dengan engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapi, saya percaya Bapak Ibu pasti mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu pasti libatkan Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam segala pergumulan Bapak Ibu. Saya percaya kita bisa kuat, kita bisa berdiri, dan kita bisa beraktivitas sampai hari ini semua karena Tuhan. Tidak ada yang lain lagi ya Bapak Ibu. Saat ini kita butuh Tuhan. Saat ini kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan, tetapi kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk bangsa negara kita, waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua, bagi umat-umat Tuhan yang percaya, umat-umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang berseru kepada Tuhan, kita berserah total, berserah penuh, milikilah hati yang melekat kepada Tuhan. Ketika kita hati melekat, kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, apapun yang saya sendiri yang saat ini alami tidak beda dengan Bapak Ibu, amin. Yang kita hadapi saat ini, persoalan saat ini yang terjadi di bangsa kita ini tidak lepas dari tangan Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan ketika kita meminta tolong, minta belas kasihan Tuhan untuk persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti campur tangan pergumulan yang kita hadapi ketika kita bawa setiap beban dan kesesakan kita kepada Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu, saat ini masyarakat Indonesia pun mengalami seperti yang kita alami, yang punya anak sekolah atau punya tanggungan apapun itu pasti ada rasa takut, itu pasti ada kekhawatiran, itu pasti ada. Apa yang kita alami ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluarnya. Tuhan buka jalan,
Tuhan beri jalan untuk kita sehingga kita bisa melewati persoalan, pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap kita meminta tolong kepada Tuhan. Yang penting ada penyertaan Tuhan, itu sudah cukup bagi kita. Amin. Karena itulah kita terus berharap kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, supaya kita kuat, kita mampu melewati persoalan, pergumulan, beban yang kita hadapi, apapun masalah Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu alami saat ini. Amin.